ning kota Tarim itu dikabulkan oleh Allah walaupun di dalam kamar mandi. Ya Allah ya Rabbi, teman-teman sekalian ya. Jadi di sini aduh ya Allah. Ada sebuah ajaran dari Habib Ba'alawi yang lucu dan bikin kita ngakak bahwa doa di kota Tarim pasti dikabulkan meskipun di kamar mandi. Ini kan aduh sebuah pernyataan yang sangat kontroversial dan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Karena di dalam agama kita tahu semua bahwa yang namanya kamar mandi, toilet, WC itu adalah tempat najis. Ya, itu semua adalah tempat najis. Ning jeding. Coba kita ulangi lagi teman-teman. Terima. Doa ning kota Tarim itu dikabulkan oleh Allah walaupun di dalam kamar mandi. Nah, coba ya. Ning jeding. Doa terima. Dari hebatnya kota Tarim. Ya Allah, Beb, kalau mau mengagungkan kota Tarim jangan terlalu berlebihan beginilah, Beb ya. Jangan membohongi pribumi Nusantara. Ya. Sampai kota Tarim itu Madinatun Nur, dikatakan kotanya cahaya. Kotanya cahaya. Ya, kalau Madinatun Nur itu Mekah, Madinah, Beb. Ya. Kotanya cahaya karena di kota tersebutlah Dajjal itu tidak bisa masuk ya. Nah, kalau Indonesia Pak, kota anugerah atau negeri anugerah, bangsa anugerah. Karena di dalamnya terdapat kekayaan yang luar biasa, kekayaan alam dan juga kekayaan bahasa, budaya, adat istiadat dan lain sebagainya. Kalau Tarim kan kita tahu semua, salah satu negara paling miskin di Timur Tengah. Mohon maaf ya, mohon maaf nih. Yaman itu kan salah satu negara miskin. Mohon maaf, itu menurut penelitian. Betul atau tidaknya saya nggak tahu ya. Batuk, Bib. Dikatakan Coba kita ulangi batuknya Habib ini ya. Imut juga nih. Madinatun Nur, dikatakan kotanya cahaya. Batuk, Bib. Dikatakan dari Maudiul Anwar, kota Tarim itu kotanya cahaya. Kotanya cahaya. Dauriha wal Aqtar, jalan-jalannya, gunungnya. Wallah ma fiha dar illa wa amla'ahu Allah. Demi Allah, tidak ada satu tempat yang ada di kota Tarim melainkan Allah berikan di situ penuhi daripada cahaya. Waduh. Tarim itu kan di Yaman itu kan, aduh maaf nih banyak. Ya Allah, banyak perang kalau saya dengar di kabar-kabar itu ya. Tapi nggak tahu juga itu benar atau enggaknya karena saya nggak pernah ke sana langsung. Saya hanya lihat di berita-berita saja teman-teman ya. Makanya kota Tarim itu kota yang sangat hebat. Wow. Sampai orang dulu itu berebut untuk tinggal di kota Tarim. Ya udah Habib tinggal aja di kota Tarim ya, nggak usah di Indonesia. Katanya berebut. Ingin berada di kota Tarim. Ingin berada di kota Tarim. Batuk, Beb. Dikatakan Ya kurang lebih begitulah ya. Jadi di situ ada sebuah ajaran atau doktrin bahwa ketika kita doa di kota Tarim itu pasti akan dikabulkan oleh Allah walaupun di kamar mandi. Nih kita nih walaupun ya di dalam. Coba di dalam apa di kamar mandi? doa ning kota Tarim itu dikabulkan oleh Allah walaupun di dalam kamar mandi. Nih. Jadi kalau kita lagi, maaf nih, lagi buang air besar atau lagi kencing, kemudian kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, seumpama itu dikabulkan kata Habib ini. Ya. Walaupun di kamar mandi, ya Allah ya Robbi. Kalau kita mau masuk kamar mandi berdoa dulu, nggak apa-apa karena itu adabnya. Tapi kalau kita di kamar mandi jangan. Karena ketika kita berdoa di dalam kamar mandi, kita tidak berakhlak kepada Allah dan kepada Rasulullah. Kenapa? Karena kamar mandi adalah tempat najis, tempat pembuangan kotoran, dan tempat-tempat yang tidak baik lah. Bukan tidak baik ya. Ya kotoran lah, gimana lah. Kalian ngemek kotoran itu aja merasa jijik ya, begitu. Kok ketika kalian merasa jijik dan merasa tidak enak dengan sesuatu hal tersebut, kok dibuat untuk bermunajat atau untuk mendekatkan diri kepada Allah? Ya.
di kamar mandi kita berdoa sambil buang air besar, ya itu kan tidak berakhlak teman-teman ya. Makanya ceramah-ceramah doktrin-doktrin seperti ini harus diluruskan dan harus diklarifikasi oleh beberapa santri-santri pribumi atau kiai-kiai pribumi atau gus-gus pribumi atau siapa saja. Agar apa? Agar masyarakat bisa memilih dan memilah. Kalau masyarakat ini menerima secara sepihak dan langsung diterima dengan cara yang fanatik buta, maka masyarakat akan ketarik kemudian berdoa walaupun di kamar mandi. Dan ini tidak berakhlak kepada Allah dan Rasulullah. Kenapa? Karena kalau berdoa di kamar mandi sambil buang air besar, itu justru penghinaan. Kita meremehkan Allah kalau begitu namanya. Ya, kurang lebih begitu. Mohon maaf barangkali saya salah. Karena apa? Karena saya masih dalam tahap pembelajaran teman-teman. Wallahu a'lam bishawab. Kesimpulannya, berdoa di kamar mandi itu tidak dianjurkan. Ya, berdoa setelah sholat lah yang dianjurkan. Ya, gitu ya teman-teman ya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih ya teman-teman.